18 tahun di penjara Israel, aktivis kemerdekaan Palestina tak takut meski baru dibebaskan. Seorang tahanan politik Palestina yang telah berada di penjara Israel selama 18 tahun dibebaskan kemarin di penjara Ofer dekat Ramallah seperti dilaporkan Wafa News Agency. Hassan Fatafta, seorang aktivis di front populer untuk pembebasan Palestina, ditangkap pada tahun 2003 karena perjuangan dalam perlawanan terhadap pendudukan Israel di tanah airnya. Dia dibebaskan dari penjara Ofer dekat Ramallah di tepi barat yang diduduki. Berbicara kepada wartawan telah pembebasannya, dia mengatakan tahanan yang ditahan oleh Israel tetap berkomitmen untuk perjuangan Palestina. Warga Palestina harus memelihara semangat perjuangan mereka untuk mencapai tujuan yang diperjuangkan oleh para tahanan ini dan yang menyebabkan mereka dipenjara, kata Fatafta. Fatafta juga seorang intelektual dan novelis dan telah menulis setidaknya 2 novel selama di penjara. Ada sekitar 4.500 tahanan Palestina dan Arab yang di penjara Israel karena menolak pendudukan Israel yang berkepanjangan di tanah air mereka. Sementara tentara pendudukan Israel hari ini mengunci pintu masuk ke desa Al-Mughayyir di timur laut Ramallah di tepi barat yang diduduki, kata sumber-sumber lokal. Tentara menutup pintu masuk desa, melarang masuk dan keluar warga Palestina lokal ke luar desa, dan mereka memaksa mereka menggunakan rute alternatif untuk masuk atau meninggalkan desa. Desa itu sering menjadi sasaran serangan berulang oleh pasukan pendudukan Israel dan pemukiman kolonial, dengan sebagian besar tanah desa menghadapi ancaman penyitaan demi proyek pemukiman kolonial. Sementara itu, pasukan pendudukan Israel membongkar 8 gubuk milik warga Palestina di dekat desa Beit Iksa di barat laut Yerusalem dengan dalih tidak memiliki izin Israel, ungkapnya. Sementara itu, remaja Israel dipenjara karena tolak masuk militer memerangi Palestina. Seorang remaja Israel dipenjara oleh negaranya sendiri karena menolak untuk menyelesaikan dinas militer. Wanita bernama Halel Rabin dipenjara selama 56 hari atas keputusannya. Menyadur Middle East Monitor pada Rabu 6 Januari 2021, Halel Rabin tak cuma dipenjara, ia juga harus menghadapi tuduhan berkhianat pada negaranya sendiri. Militer adalah salah satu sistem yang paling terorganisir dan dimiliki dengan baik di negara ini, dan menentangnya karena motif ideologis, moral, atau politik hampir dianggap tabu, jelasnya. Jadi tindakan saya juga disambut dengan reaksi bermusuhan dan ekspresi kebencian dan juga kemarahan, lanjut remaja berusia 19 tahun itu. Tentara Israel yang secara resmi bernama Pasukan Pertahanan Israel atau IDF didirikan pada tahun 1948 oleh Perdana Menteri pertama David Ben-Gurion yang berprinsip bahwa seluruh bangsa adalah tentara. Semua warga negara Yahudi dan Druze Israel yang berusia di atas 18 tahun diharapkan melapor untuk bertugas di militer, kecuali 20% populasi Arab di negara itu. Sejak usia yang sangat muda, sebagian besar penduduk hanya mengetahui bahwa tugas mereka di masa depan adalah mengabdi di militer, Halel menjelaskan. Selama pertemuan pertamanya dengan sistem militer pada usia 17 tahun, dia memberitahu mereka tentang keputusannya untuk tidak bergabung dengan tentara atas kebijakannya terhadap Palestina. Menurut Halel, militer Israel, pesawat tempur drone dan juga kapal perang telah melecehkan, mengintimidasi dan juga menghabisi rakyat Palestina secara teratur dan dengan impunitas selama beberapa dekade. Setelah memutuskan untuk tidak mendaftar, saya memulai proses mencoba melalui komite hati nurani untuk dibebaskan tanpa dipenjara, tetapi ditolak 3 hari sebelum tanggal wajib militer, kata Halel Rabin. Saya tiba pada hari wajib militer mengetahui bahwa saya akan dikirim ke penjara hari itu. Setelah menyimpulkan bahwa dinas militer tidak sesuai dengan cita-citanya, ia bergabung dengan Maserfot, jaringan akar rumput yang menyatukan individu yang menolak untuk mendaftar menjadi tentara sebagai protes atas pendudukan. Cendekiawan Muslim dunia serukan boikot massal Israel.
Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional pada Minggu menyerukan boikot massal terhadap Israel sampai mereka menarik diri dari semua wilayah di bawah pendudukannya. Pernyataan dari lembaga Islam tersebut ditandatangani oleh Presiden Ahmed Errajuni dan juga Sekretaris Jenderal Ali Al-Karadagi dan dipublikasikan di laman Facebook resminya. Kami menyerukan memboikot negara Israel yang saat ini menduduki Masjid Al-Aqsa. Mereka sudah tidak membiarkan saudara dan saudari kita di dataran tinggi Golan untuk tinggal dengan aman, Suriah dan di Palestina, serta menghancurkan tanah dan rumah mereka. Tulis pernyataan itu dilansir Anadolu Agency. Rilis resmi mengatakan melawan pendudukan dengan cara yang sah dan mengusir penjajah adalah kewajiban moral menurut Islam, diakui oleh hukum internasional dan juga resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Mereka yang membeli atau memasarkan barang penjajah diakui sebagai orang pendosa yang bersekongkol dalam kejahatan itu. Karena itu, kami menyerukan kepada semua muslim untuk boikot ekonomi massal terhadap Israel sampai mereka menarik diri dari semua wilayah pendudukan, tambah pernyataan itu. Saat ini, Mesir dan Yordania sudah menormalisasi hubungan dengan Israel, sedangkan negara Arab terbaru yang mengikuti jejaknya adalah Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Sementara itu, polisi Israel melarang ribuan warga Palestina untuk melakukan sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa dengan dalih memerangi COVID-19. Saksi mata menyebutkan polisi Israel mendirikan pos pemeriksaan di pintu masuk kota tua Yerusalem. Selain itu, polisi juga melakukan pencegahan terhadap warga Palestina yang hendak memasuki Masjid Al-Aqsa. Pengkhutbah Masjid Al-Aqsa Sheikh Ekrem Sabri mengutuk tindakan Israel dan mencatat Palestina dicegah dengan dalih COVID-19. Padahal sebaliknya, tur harian pemukim Yahudi Israel sedang diatur dan dilindungi oleh polisi Israel. Selama warga Palestina memakai masker, mereka membawa sajadah dan menjaga jarak sosial, tidak ada pembenaran mencegah mereka masuk ke dalam masjid, kata Sabri dilansir dari Middle East Monitor pada Minggu 3 Januari kemarin. Sabri juga mengajak semua muslim bepergian dan sholat di Masjid Al-Aqsa. Kami terutama mengimbau penduduk kota tua terus berdoa di dalam masjid untuk merusak Yudaisasi Israel di tepi barat yang menduduki, kata dia. Pada Ahad ini Israel memulai karantina wilayah COVID-19 ketiganya dalam upaya mengekang wabah COVID-19. Karantina wilayah dapat diperpanjang jika diperlukan. Statistik resmi terbaru menyebutkan Israel telah mencatat 428.510 kasus COVID-19 selain 3.356 yang harus tiada.